Setelah bangun dari koma, aku justru dapati kabar suamiku menikah lagi dengan saudaraku sendiri. Aku yang tak terima langsung datangi pesta pernikahan mereka, dan buat mereka menyesal saat aku tarik semua aset harta suamiku. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Kegelapan adalah satu-satunya realitas bagi Adelia. Bukan kegelapan yang menenangkan seperti malam yang membuai, melainkan sebuah kegelapan absolut yang menelan segalanya. Ia terperangkap di dalamnya, melayang di ruang hampa tak bertepi yang ada di dalam benaknya sendiri. Tubuhnya, yang terbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit, terasa seperti sangkar asing. Ia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Tidak bisa membuka matanya untuk melihat cahaya. Tidak bisa membentuk kata untuk memecah keheningan. Namun, telinganya berfungsi dengan sempurna. Pendengarannya menjadi satu-satunya jembatan rapuh yang menghubungkannya dengan dunia, sekaligus menjadi panggung bagi sebuah drama penyiksaan yang dimainkan setiap hari. Irama monoton dari mesin pemantau detak jantung di sisinya menjadi musik latarnya. Bip, bip, bip. Suara itu adalah penanda waktunya. Bukti bahwa ia masih digolongkan sebagai makhluk hidup oleh dunia di luar sana. Suara itu adalah sauh yang menahannya agar tidak sepenuhnya tenggelam dalam lautan kehampaan. Setiap pagi, ritualnya sama. Ia akan mendengar derit pintu yang terbuka perlahan, diikuti oleh langkah kaki bersol karet yang khas milik perawat. Akan ada suara gemerisik selimut yang disibakan, desis alat pengukur tekanan darah, dan sentuhan lembut namun profesional saat tubuhnya dimiringkan ke kiri dan ke kanan. Lalu, sebuah suara yang dipaksakan ceria akan menyapanya. "Selamat pagi, Bu Adelia. Udaranya segar sekali hari ini. Semoga Ibu lekas pulih ya." Adelia ingin berteriak, mengatakan bahwa ia tidak merasakan udara segar, hanya dinginnya spray dan kekakuan otot-ototnya. Tapi suaranya terkunci di suatu tempat yang dalam, tak terjangkau. Ia hanya bisa mendengarkan. Seorang penonton bisu dalam teater hidupnya sendiri. Setelah perawat pergi, biasanya akan ada jeda keheningan yang panjang, hanya diisi oleh suara mesin yang setia. Lalu, Baskara akan datang. Adelia bisa mengenali suaminya itu dari suara langkah kakinya yang sedikit lebih berat, dari aroma parfum maskulin yang selalu sama, dan dari cara kursi ditarik dengan helaan napas panjang yang terdengar seperti beban berat. Tangan Baskara akan mencari tangannya. Sentuhannya hangat, namun genggamannya terasa seperti sebuah kewajiban, sebuah gerakan otomatis tanpa jiwa. "Adelia, sayang." Baskara akan berbisik. Suaranya dibuat serak seolah-olah ia baru saja menangis atau sedang menahan tangis. "Aku di sini, menemanimu. Kamu harus kuat. Ya, kumohon, bangunlah untukku." Bagi siapapun yang mendengarnya, itu adalah ucapan seorang suami yang putus asa dan penuh cinta. Para perawat yang sesekali masuk akan menatapnya dengan tatapan penuh simpati. Mereka melihat potret kesetiaan yang sempurna. Tetapi Adelia, yang terbaring di pusat pertunjukan itu, merasakan kepalsuan dalam setiap getaran pita suaranya. Tidak ada kesedihan di sana. Yang ada hanya kelelahan, ketidaksabaran, dan mungkin sedikit kejengkelan. Ingatan Adelia masih bekerja, dan dalam kegelapan ini, ingatan adalah satu-satunya film yang bisa ia putar berulang-ulang. Ia ingat bagaimana mereka berdua membangun kerajaan bisnis mereka dari sebuah kantor sewaan yang sempit. Adelia adalah otak di baliknya, seorang ahli strategi ulung yang bisa melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah. Baskara, dengan penampilannya yang menawan dan kemampuannya berbicara, adalah wajah perusahaan mereka. Mereka adalah pasangan yang serasi, saling melengkapi, menaklukkan dunia properti bersama. Adelia ingat rasa mie instan yang mereka makan di tengah malam sambil menyusun proposal, tawa mereka saat berhasil mendapatkan klien besar pertama, dan janji Baskara bahwa mereka akan selalu menjadi tim, selamanya. Janji itu sekarang terdengar seperti gema kosong di lorong ingatannya yang sepi. Kecelakaan itu sendiri masih menjadi sebuah teka-teki. Yang ia ingat hanyalah kilasan lampu yang menyilaukan, suara decit ban yang memekakan telinga, dan benturan keras yang terasa meremukkan seluruh tulangnya. Setelah itu, hanya ada rasa sakit yang menusuk,
lalu hening, yang kemudian berganti menjadi kegelapan abadi ini. Dokter menyebut kondisinya cedera otak traumatis. Sebuah istilah medis yang dingin dan terdengar seperti vonis mati yang tertunda. Kunjungan Baskara hari itu berjalan seperti biasa. Ia duduk selama kurang lebih 1 jam, mengisi keheningan dengan keluhan-keluhan terselubung. Ia berbicara tentang betapa sulitnya mengelola perusahaan sendirian, tentang klien yang rewel, dan tentang betapa ia merindukan Adelia untuk membantunya. Ceritanya bukan tentang kerinduan seorang suami pada istrinya, melainkan kerinduan seorang direktur pada partner kerjanya yang paling kompeten. Ia tidak pernah menceritakan hal-hal kecil, tidak pernah memutar lagu favorit mereka, tidak pernah membacakan berita. Kunjungannya adalah sebuah formalitas yang harus dijalani. Setelah merasa cukup, ia akan berdiri. "Sayang, aku harus pergi. Ada rapat penting. Aku akan datang lagi besok," katanya, diikuti suara kecupan singkat di kening Adelia yang terasa dingin. Kemudian, suara langkah kakinya akan menjauh dan menghilang, meninggalkan Adelia kembali dalam kesunyian yang akrab. Namun, sore itu, kesunyiannya pecah lebih cepat dari biasanya. Pintu terbuka lagi, dan kali ini langkah kakinya lebih ringan, lebih cepat. Adelia mengenali aroma parfumnya, aroma bunga lili yang lembut. Itu pasti Riana, sepupunya. Riana sudah seperti adiknya sendiri. Adelia yang membesarkannya setelah kedua orang tua Riana tiada. Adelia yang menyekolahkannya hingga sarjana, memberinya posisi yang nyaman di perusahaan, dan memastikan ia tidak pernah kekurangan apapun. Riana selalu menjadi gadis yang manis, sedikit pemalu, dan selalu memandang Adelia dengan tatapan penuh puja. "Kak Adel," sapa Riana. Suaranya terdengar tulus dan bergetar karena emosi. "Aku bawakan bunga lili kesukaan kakak. Aku taruh di sini ya." Adelia merasakan sentuhan lembut Riana merapikan rambut di keningnya. "Aku kangen banget sama kakak. Kami semua berdoa supaya kakak cepat bangun." Kata-kata itu seharusnya membawa kehangatan, tapi entah kenapa, Adelia merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika Adelia mengira Riana akan segera pergi, ia mendengar suara derit pintu lagi. Langkah kaki yang berat itu kembali. Baskara. Kenapa ia kembali secepat ini? Biasanya ia tidak akan muncul lagi sampai besok. "Loh, Mas Baskara?" Suara Riana terdengar sedikit terkejut, tapi ada nada aneh di dalamnya. Nada yang tidak seharusnya ada di antara seorang ipar dan sepupunya yang sedang berduka. Katanya ada rapat. Baskara menghela napas. Suaranya tidak lagi serak menahan tangis. Nada itu hilang, digantikan oleh kelelahan yang familiar. Suara yang biasa Adelia dengar di rumah setelah hari yang panjang. "Rapatnya batal. Aku pusing. Lebih baik di sini saja," jawabnya. Keheningan singkat menyusul. Adelia bisa membayangkan mereka saling berpandangan di atas tubuhnya yang tak bergerak. Kemudian, ia mendengar Riana berbicara lagi. Kali ini suaranya lebih pelan, lebih intim. "Mas belum makan?" Pucat begitu. "Mau aku belikan sesuatu?" Tawaran itu terdengar biasa, tapi bagi Adelia, yang pendengarannya menjadi setajam silet, nada bicara Riana mengandung kelembutan yang salah alamat. Itu bukan nada bicara seorang sepupu kepada suami sepupunya. Itu adalah nada bicara yang penuh perhatian personal. Benih kecurigaan pertama mulai tumbuh di ladang kegelapan pikiran Adelia. Sebuah benih kecil yang dingin dan beracun. Benih kecurigaan yang ditanam oleh nada bicara Riana tumbuh dengan cepat. Akarnya mencengkeram erat kesadaran Adelia yang terperangkap. Ia menjadi pendengar yang jauh lebih waspada. Setiap desah napas, setiap gesekan kain, setiap kata yang diucapkan di dalam ruangannya, dianalisisnya dengan ketajaman yang menakutkan. Ia menunggu. Ia tidak tahu apa yang ditunggunya, tapi sebuah insting purba memberitahunya bahwa pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Dan ia benar. Beberapa hari kemudian, setelah kunjungan sore Riana yang sudah menjadi rutinitas, Baskara datang lagi. Mereka berdua berada di dalam ruangan yang sama. Adelia mendengar Baskara berjalan ke arah pintu dan membukanya sedikit, lalu menutupnya kembali dengan pelan. Sebuah tindakan kecil yang menunjukkan kehati-hatian. Perawatnya baru saja selesai memeriksa.
Sepertinya aman untuk beberapa jam ke depan. Bisik Baskara. Kata, aman. Itu berdentang di telinga Adelia. Aman untuk apa? Mereka pikir Adelia hanyalah seonggok daging yang terhubung ke mesin. Mereka pikir kegelapan di matanya berarti kegelapan di pikirannya. Mereka salah besar. Mereka lupa, atau mungkin tidak pernah tahu, bahwa Adelia adalah pendengar yang ulung, seorang pengamat yang bahkan dalam diamnya pun mampu menangkap detail terkecil. Aku lelah. RI. Benar-benar lelah dengan semua sandiwara ini. Keluh Baskara. Suaranya rendah dan penuh frustrasi. Setiap hari aku harus datang ke sini, memasang wajah sedih, berbicara pada dinding. Sementara di kantor, semuanya berantakan. Tagihan terus menumpuk. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Adelia merasakan getaran kejujuran dalam suara Baskara untuk pertama kalinya sejak ia terbaring di sana. Sayangnya, itu adalah kejujuran yang paling ingin ia hindari. Suara Riana menjawab, lebih lembut dari beludru, namun menyimpan racun di setiap seratnya. Sabar, Mas. Sebentar lagi semua ini akan berakhir. Mas harus kuat. Berakhir bagaimana? Desak Baskara. Dokter bilang tidak ada perkembangan. Mereka terus mengatakan hal yang sama. Kita harus menunggu dan berharap. Aku muak berharap. Aku butuh kepastian. Keheningan sejenak. Adelia bisa mendengar suara gemerisik. Mungkin Riana sedang mengusap lengan Baskara, memberinya kekuatan. Kepastian itu akan datang. Mas, cepat atau lambat, ujar Riana. Lalu, ia mengucapkan kalimat yang menghancurkan sisa-sisa dunia Adelia. Setelah itu, kita bisa memulai hidup baru kita. Hanya kita berdua. Adelia merasakan sensasi seperti jatuh dari ketinggian yang tak terhingga, meskipun tubuhnya tidak bergerak seinci pun. Jantungnya, yang iramanya selalu stabil di monitor, terasa seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Bip, bip, bip. Suara itu terdengar lebih cepat, lebih panik, tapi tak ada yang memperhatikan. Mereka terlalu sibuk merancang masa depan mereka di atas ranjang kematiannya. Hidup baru? Ulang Baskara. Suaranya terdengar ragu, tapi keraguan itu lebih karena ketakutan daripada penolakan moral. Bagaimana caranya? Semua aset, perusahaan, rumah, semuanya atas nama Adelia. Aku tidak punya hak apa-apa selama dia masih seperti ini. Justru karena dia seperti ini, kita punya kesempatan. Balas Riana. Nadanya berubah menjadi lebih praktis, lebih dingin. Menurut hukum, sebagai suami, Mas adalah wali sahnya. Mas bisa mengambil keputusan atas namanya. Dan jika dokter akhirnya menyatakan bahwa tidak ada harapan lagi, maka semua miliknya akan jatuh ke tangan Mas sebagai ahli waris tunggal. Setiap kata adalah tusukan pisau. Mereka tidak hanya menginginkan kematiannya, mereka merencanakannya. Mereka menunggunya, seperti burung pemakan bangkai yang sabar. Adelia, yang selalu menjadi perencana, arsitek dari kehidupannya sendiri, kini telah menjadi sebuah proyek dalam rencana orang lain. Pembicaraan mereka berlanjut, semakin detail dan semakin mengerikan. Mereka membahas tentang pernikahan. Bukan sebuah kemungkinan, tetapi sebuah rencana yang matang. Kita tidak bisa menikah sekarang. Tentu saja, itu akan menimbulkan kecurigaan, kata Baskara. Kita harus menunggu. Setelah semuanya resmi, setelah masa berkabung yang pantas lewat, baru kita bisa melakukannya. Aku tidak peduli harus menunggu berapa lama, Mas, sahut Riana. Suaranya terdengar manja. Yang penting aku tahu, pada akhirnya kita akan bersama. Aku sudah lelah menjadi bayang-bayang Kak Adel seumur hidupku. Aku iri padanya, iri pada semua yang ia miliki. Otaknya, kesuksesannya, dan dirimu. Pengakuan itu begitu telanjang, begitu jujur dalam kebusukannya. Rasa iri yang selama ini tersembunyi di balik senyum manis dan tatapan kagum, akhirnya terungkap. Mereka kemudian beralih ke topik yang lebih konkret, uang. Baskara mengeluh tentang kesulitan mengakses rekening perusahaan. Semua butuh tanda tangannya. Aku harus memohon pada manajer bank hanya untuk mencairkan dana operasional.
Ini memalukan. Setelah Mas menjadi walinya, semua itu akan lebih mudah. Mas bisa mengambil alih kendali penuh. Riana meyakinkan. Kita bisa menjual beberapa properti yang kurang produktif. Kita tidak butuh semua itu. Kita bisa liburan, keliling dunia, seperti yang selalu kita impikan. Melupakan semua stres ini. Mimpi mereka dibangun di atas reruntuhan hidup Adelia. Mereka menari-nari di atas kuburannya yang belum lagi digali. Adelia mendengar tawa kecil dari Riana. Tawa yang renyah dan tanpa beban. Tawa yang terasa seperti tamparan paling keras yang pernah ia terima. Rasa sakit yang dirasakan Adelia begitu luar biasa hingga melampaui batas fisik. Itu adalah rasa sakit emosional yang begitu pekat. Seolah-olah jiwanya sendiri yang sedang dicabik-cabik. Pengkhianatan dari suami yang ia cintai, yang telah ia perjuangkan bersama. Pengkhianatan dari sepupu yang ia sayangi seperti adiknya sendiri, yang telah ia rawat dan lindungi. Keduanya bersekongkol di sisinya saat ia berada di titik terlemah dalam hidupnya. Air mata yang tidak bisa jatuh itu terasa membakar dari dalam, menguap menjadi gumpalan amarah yang dingin, tajam, dan terfokus. Kesedihan itu mati, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat. Dendam. Dalam keheningan total tubuhnya, dalam penjara kegelapannya, sebuah keputusan telah dibuat. Mereka pikir ia sudah kalah. Mereka pikir cerita ini akan berakhir dengan kemenangan mereka. Adelia, dalam diamnya, bersumpah, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal. Ia mungkin tidak bisa bergerak, tapi otaknya masih bekerja. Otaknya, aset terbesarnya, kini telah menjadi senjata. Dan ia akan menggunakannya untuk memastikan mereka tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ia akan membuat mereka membayar setiap kata, setiap tawa, setiap rencana busuk mereka. Pertunjukan sandiwara mereka akan segera berakhir, dan tirai untuk babak balas dendamnya akan segera dibuka. Suara Baskara dan Riana yang merencanakan masa depan mereka terus terngiang di benak Adelia, menjadi gema tak berujung di dalam penjaranya yang gelap. Kata-kata seperti aset, wali sah, dan ahli waris berputar-putar seperti bilah kipas angin yang tajam. Namun, di tengah badai keputusasaan dan amarah itu, sebuah ingatan muncul ke permukaan. Ingatan itu bukan tentang cinta atau kebahagiaan, melainkan tentang kehati-hatian. Sebuah ingatan yang kini terasa seperti sebuah nubuat yang dipenuhi sendiri. Pikirannya mundur, menembus kabut tebal kondisinya saat ini, kembali ke sebuah sore yang mendung sekitar 6 bulan sebelum kecelakaan itu terjadi. Sore itu terasa berbeda, dan Adelia, dengan insting bisnisnya yang tajam, tahu bagaimana cara membaca pertanda. Saat itu, semuanya tampak sempurna di permukaan. Perusahaan sedang berada di puncak kejayaan, proyek-proyek besar berdatangan, dan rekening ban mereka membengkak. Baskara semakin karismatik, semakin dipuja oleh klien dan kolega. Riana, yang menjabat sebagai asisten pribadinya, tampak semakin percaya diri dan modis. Namun, Adelia mulai melihat retakan-retakan kecil di fasad yang sempurna itu. Retakan yang hanya bisa dilihat oleh mata yang terlatih untuk mencari anomali. Ada tagihan kartu kredit atas nama Baskara untuk sebuah kalung berlian mahal yang tidak pernah ia terima. Saat ditanya, Baskara menjawab dengan santai bahwa itu adalah hadiah untuk istri seorang klien penting dari Jepang, demi melancarkan negosiasi. Adelia, yang selalu memegang prinsip untuk tidak pernah menyuap klien, merasa jawaban itu janggal, tapi ia memilih untuk tidak memperpanjangnya. Lalu ada beberapa kali ia mendengar Baskara menutup telepon dengan cepat saat ia memasuki ruangan, dengan alasan, telemarketing iseng. Ada juga perubahan dalam diri Riana. Gadis pemalu itu kini sering memakai tas tangan bermerek dan sepatu desainer yang harganya jelas melampaui gajinya. Saat Adelia bertanya dengan nada bercanda, Riana hanya tertawa dan berkata ia pandai menabung dan mencari diskon. Penjelasan yang masuk akal, namun terasa kosong. Kecurigaan-kecurigaan kecil itu menumpuk, bukan menjadi sebuah bukti nyata, melainkan menjadi sebuah perasaan tidak nyaman yang mengendap di dasar hatinya. Adelia merasa seperti sedang berdiri di atas tanah yang kokoh,
namun bisa merasakan getaran gempa dari kejauhan. Ia tidak punya bukti perselingkuhan atau penggelapan, tapi ia punya firasat. Dan selama bertahun-tahun membangun bisnisnya, firasatnya tidak pernah salah. Itulah yang mendorongnya untuk membuat janji temu dengan Pak Budi, pengacara tua yang telah mengabdi pada keluarganya selama puluhan tahun. Pak Budi adalah sosok yang tenang dan bijaksana, dengan mata yang seolah bisa melihat menembus kebohongan. Kantornya yang kuno, dipenuhi rak-rak buku hukum yang menjulang tinggi dan beraroma kertas tua, menjadi tempat perlindungan bagi Adelia. Ia datang sendiri, tanpa memberitahu Baskara. Ia membingkai kunjungannya sebagai sebuah tinjauan aset rutin, sesuatu yang biasa dilakukan oleh pebisnis sepertinya. Pak Budi mendengarkan dengan saksama saat Adelia, dengan dalih perencanaan masa depan dan antisipasi risiko, mulai menjabarkan keinginannya. Pak Budi, saya ingin membuat sebuah struktur proteksi untuk semua aset pribadi dan perusahaan saya, kata Adelia, suaranya tenang dan terukur. Anggap saja ini sebagai polis asuransi paling ekstrim yang bisa dibeli. Pak Budi mengangguk perlahan, matanya yang tajam menatap Adelia, seolah mengerti ada makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Proteksi dari apa, Bu Adelia? Tanyanya lembut. Adelia menarik napas. Dari ketidakpastian, jawabnya diplomatis. Saya ingin membuat sebuah surat kuasa mutlak dan dana perwalian, tapi dengan beberapa klausul yang sangat spesifik. Ia kemudian menjelaskan rencananya. Sebuah rencana yang lahir dari firasat buruknya. Sebuah langkah catur yang ia harap tidak akan pernah perlu ia gunakan. Klausul pertama dan yang paling penting adalah klausul ketidakmampuan. Jika Adelia, karena alasan medis apapun, dinyatakan tidak mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, baik itu karena koma, amnesia parah, atau gangguan jiwa, selama lebih dari 30 hari berturut-turut, maka struktur proteksi itu akan aktif secara otomatis. Klausul kedua adalah tentang kendali. Begitu struktur itu aktif, Pak Budi akan menjadi satu-satunya wali dan pemegang kuasa mutlak atas 100% aset milik Adelia. Ini mencakup saham mayoritas di perusahaan, seluruh properti atas namanya, rekening bank pribadi, portofolio investasi, bahkan koleksi perhiasan dan barang seni miliknya. Semuanya akan dibekukan dari akses pihak lain. Pihak lain? Ulang Pak Budi, memastikan ia mengerti. Betul, tegas Adelia. Terutama suami saya, Baskara. Dalam dokumen itu harus tertulis dengan jelas bahwa dalam kondisi saya tidak mampu mengambil keputusan, Baskara tidak memiliki hak hukum sedikitpun untuk mengelola, menjual, atau bahkan mengakses aset-aset tersebut. Kendali ada di tangan Bapak 100%. Pak Budi terdiam sejenak, memproses permintaan yang tidak biasa itu. Ini bukan sekadar perjanjian pranikah. Ini adalah sebuah benteng hukum yang dibangun untuk mengantisipasi perang dari dalam. Ini langkah yang sangat serius. Bu Adelia, ini secara efektif mengunci suami ibu dari kekayaan yang kalian bangun bersama. Saya yang membangunnya, Pak. Koreksi Adelia dengan nada datar. Baskara membantu. Ya, tapi modal awal, ide, dan strategi, semuanya datang dari saya dan warisan ayah saya. Dan saya tidak ingin kerja keras seumur hidup saya dan keluarga saya jatuh ke tangan yang salah jika sesuatu terjadi pada saya. Ia kemudian memberikan instruksi lebih lanjut. Pak Budi diberi wewenang untuk tetap menjalankan perusahaan, membayar semua tagihan operasional, gaji karyawan, dan yang terpenting, semua biaya pengobatan Adelia tanpa batas, berapapun mahalnya. Namun, untuk pengeluaran di luar itu, terutama yang diajukan oleh Baskara, harus ditolak mentah-mentah. Dia masih bisa tinggal di rumah kami dan menggunakan fasilitas yang ada. Tapi ia tidak akan bisa menjualnya. Ia tidak akan bisa mencairkan uangnya. Ia akan hidup di dalam sangkar emas yang saya bangun. Jelas Adelia. Suaranya terdengar dingin. Pak Budi tidak bertanya lebih jauh. Sebagai pengacara yang loyal, tugasnya adalah melaksanakan keinginan kliennya. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka bekerja dalam kerahasiaan total, menyusun dokumen-dokumen tebal yang penuh dengan bahasa hukum yang rumit. Adelia memeriksanya berkali-kali, memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa dieksploitasi. Saat hari penandatanganan tiba,
Adelia merasakan kelegaan yang aneh bercampur dengan kesedihan. Ia lega karena masa depannya kini aman. Tapi ia sedih karena ia harus mengambil langkah sejauh ini terhadap pria yang tidur di ranjang yang sama dengannya setiap malam. Saat ujung penanya menggoreskan tanda tangan di atas kertas-kertas itu, ia merasa seperti sedang menandatangani akta kematian pernikahannya, jauh sebelum kecelakaan itu benar-benar merenggut kesadarannya. Kini, terbaring dalam kegelapan, ingatan itu kembali dengan sangat jelas. Itu adalah senjatanya. Itu adalah bom waktu yang telah ia tanam. Baskara dan Riana boleh saja merajut mimpi indah mereka, merencanakan pesta di atas penderitaannya. Mereka tidak tahu bahwa Adelia, sang ratu dalam permainan catur ini, telah melakukan langkah skakmat jauh sebelum mereka bahkan menyadari bahwa mereka sedang bermain. Mereka pikir mereka sedang menunggu Adelia mati untuk mendapatkan hartanya. Kenyataannya, sejak hari ke-31 ia terbaring di sini, mereka sudah tidak memiliki apa-apa. Mereka hanya belum menyadarinya. Dan Adelia, dalam diamnya, menunggu dengan sabar saat mereka menabrak tembok baja yang telah ia bangun. Waktu berjalan dengan aneh di dunia Adelia. Tidak ada siang atau malam, hanya siklus suara yang datang dan pergi. Ia mengukur berlalunya hari dari jumlah pergantian shift perawat, dari frekuensi kunjungan Baskara dan Riana, dan dari percakapan-percakapan yang ia curi dengar dari koridor. Dari obrolan perawat, ia tahu bahwa sudah lebih dari sebulan ia terbaring di sana. 30 hari telah terlewati. Bom waktu yang ia pasang bersama Pak Budi kini telah aktif. Benteng hukumnya telah berdiri tegak, meskipun tak ada yang melihatnya. Adelia menunggu, mendengarkan tanda-tanda pertama kepanikan dari para pengkhianatnya. Selama beberapa minggu, kunjungan Baskara dan Riana diisi dengan keluhan dan rencana yang semakin matang. Mereka mulai berbicara lebih terbuka, lebih berani, seolah sudah menerima sepenuhnya bahwa Adelia hanyalah sebuah furnitur di dalam ruangan itu. Mereka membahas detail pernikahan mereka. Sebuah upacara kecil dan tertutup, hanya untuk kerabat terdekat. Mereka sudah menyusun cerita yang akan mereka sampaikan kepada dunia. Cerita tentang dua orang yang berduka, yang menemukan kekuatan pada satu sama lain di tengah tragedi. Sebuah narasi yang begitu manis hingga terasa memuakan. Kita akan bilang ini demi Mas Baskara, agar ada yang merawatnya, kata Riana suatu hari. Orang-orang pasti akan mengerti. Mereka akan melihat ini sebagai sebuah pengorbanan dari kita berdua. Adelia merasakan gelombang mual yang tak bisa ia muntahkan. Mereka memelintir pengkhianatan mereka menjadi sebuah kisah kepahlawanan. Mereka juga mulai merencanakan hidup setelah pernikahan. Riana ingin merenovasi total kamar tidur utama, kamar tidur Adelia dan Baskara. Ia ingin mengganti semua perabotan, memilih warna cat yang baru, menghilangkan semua jejak Adelia dari ruangan itu. Aku ingin kamar itu menjadi milik kita seutuhnya. Mas, aku tidak mau merasa seperti tamu di rumahku sendiri, rengeknya. Baskara menyetujuinya tanpa ragu. Mereka berbicara tentang menjual mobil sport milik Adelia, karena Riana lebih suka mobil yang lebih feminin. Mereka merencanakan liburan bulan madu ke Maladewa, tempat yang selalu ingin Adelia kunjungi bersama Baskara. Setiap rencana mereka adalah sebuah penghinaan, sebuah penistaan terhadap kenangan dan hidup yang telah Adelia bangun. Lalu, suatu hari, ada yang berbeda. Pagi itu, Baskara tidak datang. Sorenya, Riana juga tidak muncul. Ruangan itu terasa anehnya sunyi. Hanya ada suara mesin dan rutinitas perawat. Keheningan itu justru terasa lebih bising daripada percakapan mereka yang penuh racun. Adelia tahu, ia bisa merasakannya di udara yang tak bisa ia hirup. Hari ini adalah harinya. Hari pernikahan mereka. Hari di mana mereka secara resmi mengikat simpul pengkhianatan mereka. Ia membayangkan mereka berdiri di depan penghulu, mengucapkan janji suci, tersenyum ke arah kamera, sementara ia terbaring di sini, lumpuh dan tak bersuara. Amarahnya begitu besar hingga terasa dingin, membekukan semua emosi lain. Tidak ada lagi kesedihan. Yang tersisa hanyalah tujuan. Keesokan harinya, mereka datang bersama. Adelia bisa mendengarnya dari cara pintu terbuka dan dari aura yang mereka bawa masuk ke dalam ruangan.
Ada aura kemenangan yang sombong, tercium dari aroma parfum Riana yang lebih mahal dari biasanya dan dari langkah Baskara yang terdengar lebih ringan. Mereka tidak langsung berbicara. Mereka berdiri di samping tempat tidurnya untuk beberapa saat, seolah sedang menikmati pemandangan. Lalu, Baskara menarik kursi, lebih dekat dari biasanya. Ia mencondongkan tubuhnya ke telinga Adelia. Napasnya yang beraroma sampanye terasa hangat di kulitnya. "Halo, Adelia sayang," bisiknya. Nada suaranya adalah campuran antara ejekan dan kemenangan. "Kami punya kabar gembira untukmu." Suara Riana menyusul. Sama pelannya, sama berbisanya. Ia berdiri di sisi lain tempat tidur, dan Adelia merasakan sentuhan lembut di tangannya. Bukan sentuhan simpati, melainkan sentuhan seorang pemilik baru yang sedang memeriksa propertinya. "Aku sekarang adalah Nyonya Aditama, Kak Adel, istri sah Mas Baskara," katanya. Ada penekanan pada kata sah. "Kami baru saja menikah kemarin." Upacaranya sederhana, tapi sangat indah. Semua orang mendoakan kebahagiaan kami. Mereka melanjutkan siksaan itu, menceritakan detail hari bahagia mereka. Tentang bagaimana Baskara tampak begitu tampan dalam setelan jas barunya. Tentang bagaimana Riana menangis haru saat ijab kabul diucapkan. Tentang bagaimana beberapa kerabat menatap mereka dengan iba, mengira mereka adalah korban dari takdir yang kejam. "Mereka semua bersimpati pada kami," lanjut Baskara, seolah sedang menceritakan sebuah dongeng. "Mereka pikir kami begitu tegar. Mereka tidak tahu bahwa kami justru sangat bahagia. Kami akhirnya bisa bersama tanpa harus bersembunyi lagi." Ia tertawa kecil, tawa yang menusuk gendang telinga Adelia. "Terima kasih, Adelia. Berkat kondisimu ini, kami bisa menemukan kebahagiaan kami." Ironis, bukan? Riana kemudian mengelus cincin di jarinya, sengaja membuat suara denting lembut saat cincin itu menyentuh pagar tempat tidur. "Cincin ini indah sekali, Kak. Mas Baskara yang memilihnya," ia bilang. Seleranya memang tidak pernah salah. Adelia tahu cincin apa itu. Itu adalah cincin dari dana darurat yang ia simpan di brankas rumah. Dana yang Baskara pasti telah membobolnya. Mereka berdiri di sana, di atas penderitaannya, merayakan kemenangan mereka. Mereka menuangkan garam di atas lukanya yang menganga, yakin bahwa ia tidak merasakan apa-apa. Mereka begitu arogan, begitu buta dalam keserakahan mereka. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata yang mereka ucapkan, setiap detail yang mereka ceritakan, hanya menjadi bahan bakar tambahan untuk api dendam yang menyala di dalam diri Adelia. Ia merekam semuanya dalam benaknya. Suara tawa mereka, nada sombong mereka, kebahagiaan mereka yang dibangun di atas pengkhianatannya. Semua itu akan menjadi bukti di pengadilan pribadinya kelak. Mereka telah resmi menjadi terdakwa, dan Adelia, dari balik tirai komanya, telah menjatuhkan vonis. Mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun. Mereka tidak akan menikmati kemewahan itu. Ia akan memastikan itu. Pesta mereka akan segera berakhir, dan mereka akan menyadari bahwa mereka hanyalah tamu tak diundang di sebuah perjamuan yang pemiliknya akan segera kembali untuk menagih semua hutang mereka. Kebahagiaan semu yang menyelimuti Baskara dan Riana setelah pernikahan mereka ternyata setipis embun pagi. Ia menguap dengan cepat di bawah terik matahari kenyataan yang kejam. Bulan madu impian Kemaladewa tetap menjadi sebatas angan-angan, karena untuk mewujudkan mimpi, mereka butuh sesuatu yang kini menjadi barang langka bagi mereka, uang tunai. Hutang dari pesta pernikahan kecil namun mewah yang mereka selenggarakan, ditambah gaya hidup yang tidak mau mereka turunkan, mulai menuntut untuk dilunasi. Baskara, dengan kepercayaan diri barunya sebagai suami sah, sekaligus wali, dari istrinya yang tak berdaya, merasa inilah saatnya untuk mengambil apa yang ia anggap sebagai haknya. Ia telah menunggu cukup lama. Kesabarannya sudah habis. Langkah pertamanya adalah yang paling mudah, atau begitulah yang ia pikirkan. Ia akan mendatangi bank utama tempat Adelia menyimpan sebagian besar dana likuidnya. Dengan membawa akta pernikahan yang masih baru dan surat keterangan dari rumah sakit mengenai kondisi Adelia, ia berjalan memasuki ruang perbankan prioritas dengan langkah angkuh. Ia membayangkan prosesnya akan mudah. Ia akan menjelaskan situasinya,
menunjukkan dokumen-dokumennya, dan dalam sekejap, ia akan mendapatkan akses penuh ke rekening yang saldonya cukup untuk membeli sebuah pulau kecil. Ia sudah merencanakan semuanya. Ia akan melunasi semua hutang, mentransfer sejumlah besar uang ke rekening pribadinya, dan memberikan Riana kartu kredit tak terbatas sebagai hadiah pernikahan yang tertunda. Ia duduk di hadapan seorang manajer bank yang ramah, seorang pria parubaya yang selalu menyapa Adelia dengan hormat setiap kali mereka bertemu. Baskara meletakkan dokumen-dokumennya di atas meja mahoni yang mengkilap. "Selamat pagi, Pak Harto." Sapanya dengan nada merendah yang dibuat-buat. "Seperti yang Bapak tahu, istri saya, Adelia, sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Sebagai suaminya yang sah, saya perlu mengambil alih pengelolaan keuangannya untuk sementara waktu." Pak Harto menatap dokumen-dokumen itu dengan ekspresi serius. Ia mengambil akta pernikahan, memeriksanya dengan teliti, lalu mengangguk. "Turut prihatin atas kondisi Ibu Adelia, Pak Baskara. Kami semua di sini mendoakan yang terbaik," katanya, terdengar tulus. Kemudian, ia menatap Baskara dengan tatapan yang sulit diartikan. "Namun, mengenai permintaan Bapak untuk mengakses rekening Ibu Adelia, sepertinya ada sedikit masalah." Kesombongan Baskara sedikit goyah. "Masalah? Masalah apa? Saya suaminya. Ini dokumennya. Semuanya legal." Pak Harto berdeham pelan. "Betul, Pak. Namun, sekitar 2 minggu yang lalu, kami menerima surat perintah resmi dari firma hukum Budi Urekan, yang telah ditunjuk secara legal oleh Ibu Adelia sendiri jauh sebelum beliau sakit." Jantung Baskara mulai berdebar sedikit lebih cepat. Firma hukum Budi Aurekan, pengacara tua kepercayaan keluarga Adelia. "Surat perintah apa?" tanyanya. Suaranya mulai kehilangan nada arogannya. Surat perintah tersebut menyatakan bahwa, dalam kondisi di mana Ibu Adelia tidak mampu mengambil keputusan, seluruh aset beliau, termasuk semua rekening di bank ini, secara otomatis masuk ke dalam status perwalian. Dan satu-satunya pihak yang memiliki kuasa hukum untuk mengelolanya adalah wali yang ditunjuk, yaitu Bapak Budi Hartono sendiri. Rekening ini statusnya dibekukan dari akses pihak ketiga manapun, tanpa terkecuali. Dunia Baskara seakan berhenti berputar. Ia menatap Pak Harto, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Dibekukan? Apa maksud Anda?" "Saya suaminya, bukan pihak ketiga," serunya, suaranya meninggi. Pak Harto tetap tenang. "Mohon maaf, Pak Baskara. Instruksinya sangat jelas dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dokumen yang ditandatangani oleh Ibu Adelia sangat detail. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Jika Bapak ingin melakukan penarikan atau transaksi apapun, Bapak harus mendapatkan persetujuan tertulis langsung dari Bapak Budi." Baskara merasa darahnya mendidih. Rasa malu dan amarah bergejolak di dalam dirinya. Ia merasa seperti seorang pencuri yang tertangkap basah. Ia membanting tangannya ke meja. "Ini konyol. Saya akan menuntut bank ini," ancamnya. Pak Harto hanya menatapnya dengan tenang. "Itu hak Bapak. Tapi kami hanya menjalankan prosedur sesuai dengan instruksi hukum yang kami terima." Dengan perasaan terhina, Baskara menyambar kembali dokumen-dokumennya yang kini terasa tidak berguna dan berjalan keluar dari bank dengan langkah marah, meninggalkan tatapan iba dari para pegawai bank. Namun, ia tidak menyerah. Jika rekening bank diblokir, ia masih punya perusahaan. Ia adalah direktur, dan ia merasa punya hak di sana. Ia langsung menuju ke kantor, memanggil kepala bagian keuangan ke ruangannya. "Pak Rudi, saya minta tolong cairkan sebagian dana investasi perusahaan. Saya butuh dana segar untuk sebuah proyek," perintahnya tanpa basa-basi. Pak Rudi, seorang pria loyal yang sudah bekerja dengan Adelia selama belasan tahun, menatap Baskara dengan ragu. "Dana investasi yang mana ya, Pak?" "Setahu saya, semua keputusan investasi besar harus melalui persetujuan Bu Adelia." "Adelia sedang koma," bentak Baskara, kehilangan kesabarannya. "Dan saya suaminya. Saya yang mengambil alih sekarang. Lakukan saja perintah saya." Pak Rudi tidak gentar. Ia membuka sebuah map di mejanya. "Mohon maaf, Pak Baskara.
Saya juga baru saja menerima surat edaran dari pengacara Bu Adelia. Isinya menyatakan bahwa selama Bu Adelia berhalangan, semua keputusan finansial strategis, termasuk pencairan investasi dan pengeluaran di atas nominal tertentu, harus disetujui oleh wali yang ditunjuk, yaitu Pak Budi. Saya tidak bisa memproses permintaan Bapak tanpa persetujuan dari beliau. Tembok baja kedua, lebih keras dan lebih dingin dari yang pertama. Baskara merasa terpojok. Ia sadar bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah jaring yang telah dipasang Adelia dari masa lalu untuk menjeratnya. Hanya ada satu orang yang bisa ia tuju untuk mendapatkan jawaban. Dengan amarah yang meluap-luap, ia mengendarai mobilnya menuju kantor firma hukum Budi Aurekan. Ia menerobos masuk melewati resepsionis dan langsung membuka pintu ruangan Pak Budi tanpa mengetuk. Pengacara tua itu sedang duduk di mejanya. Tampak tidak terkejut sama sekali, seolah sudah menantikan kedatangannya. Pak Baskara, sapanya dengan tenang. Silakan duduk. Jangan suruh saya duduk, teriak Baskara, melemparkan tas kerjanya ke sofa. Apa-apaan ini semua? Kenapa Anda membekukan semua rekening istri saya? Kenapa Anda mengunci saya dari perusahaan saya sendiri? Apa hak Anda? Pak Budi menatapnya dengan tatapan dingin. Ia tidak membalas dengan amarah. Ia hanya membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah bundel dokumen yang tebal, diikat dengan pita merah. Ia mendorongnya ke seberang meja. Ini bukan hak saya, Pak Baskara. Ini adalah keinginan istri Anda, katanya. Baskara menatap dokumen itu dengan bingung. Di halaman paling atas, ia melihat tanda tangan Adelia yang begitu ia kenal. Ia mulai membacanya. Matanya terbelalak saat ia membaca klausul demi klausul. Tentang dana perwalian. Tentang surat kuasa mutlak. Tentang klausul 30 hari ketidakmampuan. Tentang penunjukan Pak Budi sebagai satu-satunya wali. Tentang namanya, nama Baskara Aditama, yang secara eksplisit ditulis sebagai pihak yang tidak diberi wewenang apapun. Ia telah dikalahkan. Sebuah skakmat dari ranjang rumah sakit. Adelia, istrinya yang ia anggap lemah dan tak berdaya, telah mengakalinya dengan telak. Kapan-kapan dia melakukan ini? Bisik Baskara. Suaranya bergetar karena syok dan amarah. Sekitar 6 bulan yang lalu. Jawab Pak Budi datar. Beliau adalah wanita yang sangat cerdas dan selalu berpikir beberapa langkah ke depan. Beliau ingin memastikan masa depannya aman, apapun yang terjadi. Baskara terduduk lemas di kursi. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia telah merayakan kemenangannya terlalu cepat. Malam itu, ia kembali ke rumah sakit. Bukan untuk menyiksa Adelia dengan cerita kebahagiaannya, melainkan untuk meluapkan frustrasinya pada Riana. Adelia, dalam kegelapannya, mendengarkan setiap kata dari cerita Baskara yang penuh amarah. Ia mendengar tentang penghinaan di bank, penolakan di kantor, dan puncaknya, tentang dokumen di meja Pak Budi. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Adelia merasakan sesuatu yang menyerupai senyuman di dalam benaknya. Babak pertama telah dimenangkan. Tembok bajanya berdiri kokoh. Beberapa minggu berlalu sejak konfrontasi Baskara dengan Pak Budi. Kejutan dan amarah awal kini telah memudar. Berganti menjadi sebuah kecemasan yang dingin dan konstan yang menyelimuti rumah megah itu seperti kabut beracun. Baskara dan Riana kini adalah raja dan ratu di sebuah kerajaan yang luas dan indah. Namun perbendaharaan kerajaan itu kosong melompong. Mereka adalah tahanan dari kemewahan mereka sendiri. Setiap pagi, mereka bangun di kamar tidur utama yang luas, kamar yang telah mereka klaim sebagai milik mereka. Namun, saat Riana mencoba berbelanja online untuk perabotan baru yang ia inginkan, kartu kreditnya selalu ditolak. Saat Baskara mencoba mengisi bensin mobil sport peninggalan Adelia, ia harus berpikir 2 kali dan memilih bahan bakar termurah. Fasad kehidupan kelas atas yang selalu mereka dambakan mulai retak di mana-mana, memperlihatkan realitas pahit di baliknya. Tumpukan surat mulai menggunung di meja konsol dekat pintu masuk. Sebagian besar adalah surat tagihan dengan jendela plastik dan tulisan merah yang mendesak. Tagihan listrik yang jumlahnya fantastis karena pendingin udara sentral yang selalu menyala.
tagihan kartu kredit gabungan mereka yang sudah mencapai batas maksimal, tagihan iuran keanggotaan klub golf elit tempat Baskara biasa menjamu klien. Satu persatu, kemewahan yang mereka nikmati mulai terancam dicabut. Telepon rumah, yang biasanya jarang berdering, kini berbunyi tanpa henti. Suara-suara ramah dari agen penagih utang menjadi musik latar baru dalam kehidupan mereka. Situasi ini menjadi racun bagi hubungan mereka. Percakapan manis dan rencana-rencana indah kini telah lenyap, digantikan oleh bisikan-bisikan penuh kepanikan dan pertengkaran-pertengkaran kecil yang tajam. Adelia, sang penonton setia, mendapatkan kursi barisan terdepan untuk menyaksikan kehancuran mereka setiap kali mereka berkunjung ke rumah sakit. Kunjungan mereka kini bukan lagi untuk pamer, melainkan untuk mencari pelampiasan, sebuah tempat netral untuk bertengkar tanpa didengar oleh asisten rumah tangga. Aku tidak percaya ini terjadi, bisik Riana dengan putus asa suatu sore. Nadanya terdengar seperti rengekan. Aku pergi ke butik langgananku tadi siang. Kartu kreditku ditolak. Mas, di depan semua orang. Aku malu sekali. Baskara, yang sedang menatap kosong keluar jendela, menjawab dengan ketus. Lalu kau pikir aku harus bagaimana? Mencetak uang? Semua aksesku diblokir. Kita harus berhemat. Berhemat? Balas Riana tak percaya. Suaranya meninggi. Aku menikah denganmu bukan untuk berhemat. Kau berjanji kita akan hidup nyaman. Kau bilang semua aset Kak Adel akan menjadi milik kita. Ya, itu sebelum aku tahu istrimu yang tercinta itu lebih licik dari ular. Bentak Baskara. Dia sudah merencanakan ini semua. Kita masuk dalam perangkapnya. Pertengkaran mereka menjadi semakin sering dan semakin pahit. Mereka saling menyalahkan. Baskara menyalahkan Riana yang terus-menerus menuntut gaya hidup mewah. Riana menyalahkan Baskara yang tidak becus dan tidak bisa menemukan solusi. Cinta dan nafsu yang dulu mengikat mereka kini terkikis oleh tekanan finansial, memperlihatkan fondasi hubungan mereka yang sebenarnya, keserakahan. Suatu malam, Adelia mendengar percakapan telepon Baskara yang penuh kepanikan di sudut ruangan. Sepertinya ia berbicara dengan salah satu temannya, mencoba meminjam uang. Adelia bisa mendengar nada memohon dalam suara suaminya yang angkuh itu. Aku tahu, bro. Aku pasti akan kembalikan secepatnya. Hanya untuk sementara. Ada sedikit masalah dengan warisan Adelia. Butuh waktu untuk mengurusnya di pengadilan. Kebohongan. Satu kebohongan di atas kebohongan lainnya untuk menutupi kenyataan bahwa ia telah kalah telak. Setelah menutup telepon, Adelia mendengar Baskara mengumpat pelan. Temannya itu rupanya menolaknya. Pria yang dulu dikelilingi oleh banyak penjilat saat ia berada di puncak, kini ditinggalkan saat ia mulai tergelincir. Penderitaan mereka adalah kemenangan sunyi bagi Adelia. Setiap keluhan mereka adalah musik di telinganya. Setiap pertengkaran mereka adalah sebuah simfoni yang indah. Ia menikmati setiap detiknya. Ia menikmati gambaran Riana yang harus mengembalikan gaun mahal kerak pajangan. Ia menikmati bayangan Baskara yang harus menelan harga dirinya untuk meminjam uang dan ditolak. Mereka hidup di rumahnya, tidur di ranjangnya, menggunakan barang-barangnya, namun mereka tidak bahagia. Mereka gelisah. Mereka tertekan. Persis seperti yang ia inginkan. Sangkar emas yang ia siapkan berfungsi dengan sempurna. Pintunya tidak terkunci. Mereka bisa pergi kapan saja. Tapi keserakahan menahan mereka di sana. Berharap suatu hari nanti keajaiban terjadi dan mereka bisa mendapatkan emas di dalamnya. Mereka tidak sadar bahwa sang pemilik sangkar sedang mengawasi, menikmati pertunjukan, dan perlahan-lahan mengurangi jatah makanan mereka hingga mereka kelaparan. Ini baru permulaan. Adelia tahu penderitaan mereka masih jauh dari puncaknya. Dan ia punya banyak waktu untuk menunggu. Tekanan, seperti air yang menetes terus-menerus di atas batu, mulai mengikis fondasi hubungan antara Baskara dan Riana. Persekutuan mereka, yang lahir dari keserakahan dan nafsu, tidak dibangun untuk menahan badai. Tanpa aliran dana yang konstan untuk meminyaki mesin keegoisan mereka, persnelingnya mulai berkarat dan macet. Pertengkaran mereka,
yang awalnya hanya bisikan-bisikan cemas di samping tempat tidur Adelia, kini telah berevolusi menjadi ledakan-ledakan amarah yang tak terkendali di dalam dinding rumah yang terasa semakin sesak. Rumah megah itu, yang seharusnya menjadi istana kemenangan mereka, kini lebih terasa seperti arena pertarungan. Setiap sudutnya menyimpan gema dari kata-kata kasar dan tuduhan pahit. Taman yang dulu terawat indah mulai ditumbuhi rumput liar karena tukang kebun sudah tidak lagi dibayar. Kolam renang yang biru jernih mulai tampak keruh. Kemewahan yang membusuk menjadi cermin sempurna bagi hubungan mereka. Adelia, dalam keheningannya, menjadi saksi bisu dari setiap retakan yang muncul. Kunjungan mereka ke rumah sakit kini memiliki agenda ganda. Di satu sisi, mereka masih harus menjaga sandiwara sebagai keluarga yang berduka di depan para perawat. Di sisi lain, kamar rumah sakit yang kedap suara itu menjadi satu-satunya tempat di mana mereka bisa bertengkar hebat tanpa khawatir didengar oleh tetangga atau sisa staf rumah tangga yang masih mereka pertahankan. Suatu sore, pertengkaran itu mencapai titik didih baru. Adelia mendengarnya dimulai dari masalah sepele. Riana mengeluh bahwa Baskara tidak lagi memujinya seperti dulu. Keluhan itu dengan cepat merembet menjadi masalah yang sesungguhnya. Uang. Bagaimana aku bisa memikirkan pujian saat kepalaku pusing memikirkan cara membayar tagihan? Desis Baskara. Suaranya terdengar lelah dan tajam. Kau tahu, hari ini mobilku hampir ditarik oleh debt collector di depan lobi kantor. Di depan semua karyawanku. Kau tahu betapa memalukannya itu. Riana tidak menunjukkan simpati. Suaranya justru meninggi, penuh dengan tuduhan. Kau menyalahkanku? Ini semua terjadi karena kau tidak becus. Kau membiarkan pengacara tua itu mengalahkanmu. Seorang pria sejati akan menemukan cara. Tapi kau hanya bisa mengeluh. Kata-kata, pria sejati, itu adalah serangan langsung ke ego Baskara. Adelia bisa merasakan perubahan atmosfer di dalam ruangan. Udara terasa lebih berat. Aku tidak becus, balas Baskara. Suaranya rendah dan mengancam. Siapa yang terus mendorongku untuk menikahimu secepatnya? Siapa yang tidak sabar ingin menjadi nyonya besar? Itu kau, Riana. Kalau saja kita menunggu, kalau saja kita lebih sabar, mungkin aku bisa menemukan celah dalam dokumen Adelia. Tapi kau tidak mau menunggu. Kau serakah. Aku serakah? Pekik Riana. Tawanya terdengar histeris dan sumbang. Lihat siapa yang bicara. Kau menikahi Kak Adel karena apa? Cinta? Jangan buat aku tertawa. Kau menginginkan uangnya sejak awal. Aku setidaknya jujur pada diriku sendiri. Aku menginginkan kehidupan yang lebih baik. Tapi kau pengecut yang bersembunyi di balik topeng cinta. Pertarungan mereka menjadi semakin pribadi, semakin kejam. Mereka mulai menggali masa lalu, menggunakan kenangan sebagai senjata untuk saling melukai. Mereka tidak lagi bertarung sebagai sekutu yang menghadapi masalah bersama. Mereka bertarung seperti dua ekor tikus yang terperangkap dalam satu kotak. Saling menyalahkan siapa yang memakan umpan beracun itu lebih dulu. Serangan paling menyakitkan datang dari Baskara. Dalam puncak amarahnya, ia mengucapkan kalimat yang membuat Adelia, bahkan dalam kelumpuhannya, merasakan dingin yang menusuk. Setidaknya Adelia itu cerdas, teriak Baskara. Dia membangun semua ini dengan otaknya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Sedangkan kau hanya bisa menghabiskan uang dan mengeluh. Kau tidak akan pernah bisa sebanding dengannya. Keheningan yang tegang menyusul setelah kalimat itu. Riana tidak langsung menjawab. Adelia bisa membayangkan ekspresi terhina di wajah sepupunya itu. Inilah ketakutan terbesar Riana. Kenyataan yang selalu coba ia sangkal. Bahwa ia selamanya akan menjadi bayang-bayang Adelia. Bahwa ia hanyalah pengganti kelas 2. Kalau kau begitu memujanya, kenapa kau berselingkuh denganku? Bisik Riana. Suaranya bergetar karena amarah dan rasa sakit. Kenapa kau tidak setia saja pada istrimu yang cerdas itu? Pertanyaan itu tidak dijawab oleh Baskara. Mereka berdua tahu jawabannya. Bagi Adelia, mendengarkan pertarungan mereka adalah sebuah kemenangan yang aneh. Tidak ada kegembiraan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah kepuasan yang dingin dan logis. Rencananya tidak hanya berhasil mengunci hartanya,
tetapi juga berhasil mengupas lapisan terluar hubungan mereka, memperlihatkan kebusukan yang ada di intinya. Keserakahan yang dulu menjadi perekat mereka kini telah menjadi asam yang melarutkan ikatan mereka. Mereka saling membenci. Mungkin lebih dari mereka membenci Adelia. Mereka terikat bukan oleh cinta, tetapi oleh kebencian bersama terhadap situasi mereka. Adelia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Ia hanya perlu berbaring diam dan mendengarkan mereka menghancurkan satu sama lain dari dalam. Simfoni kehancuran mereka adalah lagu pengantar tidur termanis yang pernah ia dengar. Setiap nada sumbang dalam pertengkaran mereka adalah bukti bahwa keadilan, meskipun berjalan lambat, selalu menemukan jalannya. Setelah berminggu-minggu tercekik oleh hutang dan pertengkaran yang tak berkesudahan, Bhaskara dan Riana mencapai titik terendah mereka. Keputusasaan adalah motivator yang kuat, mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan. Bagi mereka berdua, garis antara benar dan salah telah lama kabur. Kini yang tersisa hanyalah garis antara bertahan hidup dan kehancuran total. Pemicunya adalah sebuah surat berkop resmi yang datang pagi itu. Surat pemberitahuan terakhir sebelum penyitaan rumah. Bank tidak mau lagi menerima alasan penundaan pembayaran cicilan. Mereka diberi waktu 30 hari untuk melunasi tunggakan besar atau mereka akan menjadi tunawisma. Ironisnya, mereka akan diusir dari rumah yang penuh dengan perabotan mewah yang bahkan tidak bisa mereka jual. Malam itu, kunjungan mereka ke rumah sakit terasa berbeda. Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Yang ada adalah keheningan yang tegang, dipenuhi oleh kepanikan yang sunyi. Adelia bisa merasakan aura putus asa yang kental dari mereka. Mereka duduk dalam diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, Riana yang memecah keheningan. Suaranya nyaris tak terdengar. Sebuah bisikan konspirasi. Kita tidak punya pilihan lain, Mas. Bhaskara tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang dan berat. Pilihan apa lagi yang kita punya? RI? Semuanya terkunci. Pengacara tua itu mengawasi setiap sen seperti elang. Karena itu kita tidak bisa menggunakan cara yang biasa. Lanjut Riana, nadanya menjadi lebih berani. Kita harus membuat dokumen kita sendiri. Sebuah dokumen yang bisa mengalahkan dokumen miliknya. Bhaskara tertawa sinis, tawa tanpa humor. Membuat dokumen? Maksudmu memalsukannya? Kau gila. Kita akan langsung masuk penjara jika ketahuan. Lalu apa bedanya? Tantang Riana. Suaranya semakin kuat. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kita akan berakhir di jalanan. Sama saja hancurnya. Setidaknya dengan cara ini, kita punya kesempatan. Satu kesempatan terakhir. Kita hanya perlu berhasil satu kali. Setelah itu, kita bisa menjual satu aset kecil, membayar semua hutang, dan pergi dari sini, memulai hidup baru di tempat lain. Logika putus asa itu mulai merasuki pikiran Bhaskara. Ketakutannya akan penjara kini disaingi oleh ketakutan yang lebih nyata akan kemiskinan dan penghinaan. Riana, melihat keraguan di wajah suaminya, terus menekannya. Ia merayu, meyakinkan, dan memanipulasi, memainkan perannya sebagai ular penggoda dengan sempurna. Pikirkan, Mas, kita tidak perlu memalsukan sesuatu yang rumit. Kita hanya perlu menjual satu properti yang tidak terlalu mencolok. Apartemen di pusat kota itu, misalnya, nilainya cukup untuk menutupi semua hutang kita dan memberi kita modal. Kak Adel pernah menandatangani banyak sekali dokumen penjualan. Kita pasti punya contoh tanda tangannya. Kita bisa menirunya. Adelia, yang mendengarkan setiap kata dari rencana jahat mereka, merasakan jantungnya berdebar bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Mereka bodoh. Begitu bodoh dan putus asa. Mereka meremehkan lawannya. Mereka meremehkan Adelia. Dan yang lebih fatal lagi, mereka meremehkan Pak Budi. Saat Bhaskara dan Riana sibuk merencanakan kejahatan mereka, pikiran Adelia justru bekerja dengan sangat jernih. Ia tahu persis apa yang akan dilakukan Pak Budi. Seorang pengacara teliti seperti Pak Budi tidak akan hanya mengandalkan satu bundel dokumen di kantornya. Ia pasti sudah mengambil langkah-langkah preventif. Ia pasti sudah mengirimkan salinan surat kuasa dan status perwalian itu ke semua institusi terkait.
ke semua bank tempat Adelia menjadi nasabah, ke bursa efek tempat sahamnya terdaftar, dan tentu saja, ke Badan Pertanahan Nasional dan semua kantor notaris yang pernah bekerja sama dengan perusahaan mereka. Pak Budi telah memasang ranjau darat hukum di sekeliling setiap aset milik Adelia. Setiap upaya untuk memindahkan, menjual, atau mengubah status kepemilikan aset tersebut tanpa melalui dirinya akan memicu alarm. Baskara dan Riana tidak tahu bahwa mereka tidak sedang merencanakan sebuah pencurian yang cerdik. Mereka sedang merencanakan untuk berjalan dengan mata tertutup memasuki ladang ranjau yang paling canggih. Selama beberapa hari berikutnya, Adelia mendengar perkembangan rencana mereka. Mereka berhasil membobol ruang kerja Adelia di rumah, mencari dokumen-dokumen lama. Ia mendengar mereka berdebat tentang jenis kertas yang harus digunakan, tentang tinta pulpen yang paling mirip. Ia bahkan mendengar suara goresan pena yang berulang-ulang di atas kertas, diikuti oleh umpatan frustrasi dari Baskara saat ia gagal meniru tanda tangan Adelia dengan sempurna. Akhirnya, suatu malam, mereka datang ke rumah sakit dengan aura yang berbeda. Aura harapan palsu yang menyedihkan. Mereka terdengar bersemangat. "Sudah selesai," bisik Baskara. Suaranya bergetar karena gugup dan adrenalin. "Terlihat sempurna. Tidak akan ada yang tahu bedanya. Besok pagi kita akan pergi ke kantor notaris yang agak jauh dari pusat kota, yang tidak terlalu mengenal kita," tambah Riana. "Semuanya akan berjalan lancar, Mas. Aku yakin. Besok, semua masalah kita akan selesai." Mereka pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Adelia dalam keheningan yang pekat. Tapi keheningan itu kini terasa berbeda. Itu adalah keheningan sebelum badai. Keheningan yang dirasakan seorang pemburu sesaat sebelum mangsanya menginjak perangkap. Mereka telah mengambil umpan. Mereka telah membuat langkah putus asa mereka. Dan Adelia tahu, dengan kepastian yang mutlak, bahwa itu adalah langkah terakhir mereka. Tirai akan segera ditutup untuk sandiwara mereka yang menyedihkan. Fajar menyingsing di atas kota dengan warna-warna pucat yang hambar. Sama sekali tidak mencerminkan badai yang akan datang dalam kehidupan Baskara dan Riana. Mereka bangun pagi itu dengan perasaan gugup yang aneh. Campuran antara ketakutan akan kegagalan dan euforia akan kemungkinan kemenangan. Dokumen palsu itu terlipat rapi di dalam tas Baskara. Terasa seperti sebuah bom waktu. Mereka memilih kantor notaris di pinggiran kota, sebuah kantor kecil yang tidak mencolok, berharap anonimitas akan menjadi jubah pelindung mereka. Saat mereka melangkah masuk, udara di dalam ruangan terasa pengap dan hening. Notaris yang menyambut mereka adalah seorang wanita parubaya dengan kacamata tebal dan senyum yang tampak dipaksakan. Mereka tidak tahu bahwa senyum itu adalah bagian dari sebuah sandiwara yang telah disiapkan dengan matang. Baskara, dengan sisa-sisa pesonanya, memulai ceritanya. Ia menjelaskan dengan lancar tentang istrinya yang sakit keras, tentang kebutuhan mendesak untuk menjual salah satu aset demi biaya pengobatan. Ia menyerahkan dokumen penjualan apartemen yang telah mereka siapkan, lengkap dengan tanda tangan palsu Adelia yang telah ia latih ratusan kali hingga nyaris sempurna. Notaris itu menerima dokumen tersebut, membacanya dengan saksama. Keheningan di dalam ruangan terasa semakin memekakan telinga. Setiap detik terasa seperti 1 jam bagi Baskara dan Riana. Mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri yang berpacu liar. Notaris itu mengangguk-angguk kecil, lalu berkata, "Semuanya terlihat lengkap. Tapi untuk transaksi properti atas nama Ibu Adelia, saya perlu melakukan satu langkah verifikasi standar. Mohon ditunggu sebentar." Wanita itu kemudian berdiri dan berjalan ke sebuah ruangan di belakang, meninggalkan Baskara dan Riana sendirian. Riana meremas tangan Baskara dengan erat. Jemarinya terasa dingin dan berkeringat. "Verifikasi apa?" bisiknya cemas. "Tenang," balas Baskara, meskipun suaranya tidak terdengar tenang sama sekali. "Itu prosedur biasa. Semuanya akan baik-baik saja." Tapi di dalam hatinya, alarm bahaya mulai berbunyi nyaring. Mereka menunggu. 5 menit. 10 menit. Waktu terasa merayap. Dari ruangan belakang, mereka bisa mendengar suara gumaman pelan. Suara orang sedang bertelepon. Kemudian, pintu depan kantor notaris itu terbuka.
Dua orang pria berbadan tegap dengan pakaian sipil masuk dengan tenang. Mereka tidak terlihat seperti klien. Mereka melihat sekeliling, dan tatapan mereka terkunci pada Bhaskara dan Riana. Saat itulah mereka tahu. Perangkapnya telah terpasang dan mereka telah menginjaknya dengan kedua kaki. Notaris itu keluar dari ruangannya. Kali ini tanpa senyum sama sekali. Di belakangnya, berdiri Pak Budi, dengan ekspresi wajah yang dingin seperti batu. Bhaskara Aditama dan Riana Anindita, kata Pak Budi, suaranya menggema di ruangan kecil itu. Setiap suku katanya adalah sebuah vonis. Kalian berdua ditahan atas tuduhan percobaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Bhaskara dan Riana membeku, wajah mereka pucat pasi. Dunia mereka runtuh dalam sekejap. Semua kebohongan, semua rencana, semua angan-angan mereka hancur berkeping-keping di bawah lantai keramik kantor notaris yang dingin itu. Perlawanan mereka sia-sia. Bantahan mereka terdengar lemah dan putus asa. Kedua pria itu memborgol tangan mereka dengan efisien. Penghinaan itu terasa begitu total saat mereka digiring keluar, melewati jendela kaca di mana orang-orang di jalan berhenti untuk menonton. Mereka telah jatuh dari puncak hayalan mereka ke dasar jurang kenyataan yang paling pahit. Sementara itu, di kamar rumah sakit yang sunyi, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Tidak ada yang tahu apa pemicunya. Mungkin karena energi dari kemenangan mutlak yang dirasakan jiwa Adelia. Mungkin karena kemauannya untuk hidup dan membalas dendam begitu kuat, hingga mampu menyalakan kembali sirkuit-sirkuit yang telah lama padam di otaknya. Atau mungkin, itu hanyalah sebuah keajaiban medis yang tidak bisa dijelaskan. Semua dimulai dengan sebuah kedutan. Sebuah getaran kecil yang nyaris tak terlihat di ujung jari telunjuk kanannya. Mesin pemantau detak jantung, yang selama ini berirama monoton, tiba-tiba mengubah polanya, menunjukkan lonjakan aktivitas yang tidak biasa. Seorang perawat yang kebetulan sedang memeriksa infus melihat anomali itu di layar. Ia mendekati Adelia, mengira itu hanyalah gangguan teknis. Namun, saat ia menatap wajah Adelia, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Di bawah kelopak mata yang tertutup rapat itu, ada gerakan. Bola mata Adelia bergerak-gerak gelisah, seolah sedang menonton sebuah mimpi yang sangat nyata. Perawat itu segera menekan tombol panggilan darurat. Dalam beberapa menit, ruangan itu dipenuhi oleh dokter dan perawat lain. Mereka melakukan serangkaian tes cepat, menyinari matanya dengan senter kecil, memeriksa refleksnya. Dan kemudian, di tengah kesibukan itu, keajaiban kedua terjadi. Kelopak mata Adelia bergetar. Perlahan, sangat perlahan, seolah mengangkat beban yang sangat berat. Kelopak mata itu mulai terbuka. Cahaya pertama yang masuk setelah berbulan-bulan terasa menyilaukan, membuat matanya perih. Dunia tampak kabur dan terdistorsi. Tapi ia bisa melihat. Ia tidak lagi buta. Ia tidak lagi terpenjara dalam kegelapan. Malam harinya, setelah melalui serangkaian pemeriksaan intensif, kondisi Adelia dinyatakan stabil. Ia masih sangat lemah, belum bisa berbicara atau menggerakkan anggota tubuhnya dengan benar. Tapi ia sadar. Ia sepenuhnya sadar. Kabar tentang kebangkitannya menyebar dengan cepat. Namun kabar itu tidak sampai kepada Bhaskara dan Riana yang sedang menjalani interogasi panjang di kantor polisi. Mereka baru dibebaskan keesokan harinya dengan status sebagai tersangka, setelah pengacara yang ditunjuk negara berhasil mengajukan penangguhan penahanan. Dengan perasaan hancur dan putus asa, tujuan pertama mereka adalah rumah sakit. Bukan untuk menjenguk, melainkan untuk meluapkan frustrasi dan ketakutan mereka. Mereka harus mencari cara, harus memikirkan sesuatu, sebelum semuanya benar-benar berakhir. Mereka masuk ke dalam kamar Adelia, begitu larut dalam kepanikan mereka sendiri sehingga tidak menyadari perubahan subtil di dalam ruangan. Mereka tidak melihat bahwa beberapa mesin monitor sudah dilepaskan. Mereka tidak melihat bahwa ada setitik cahaya kehidupan di wajah yang selama ini pucat seperti pualam. "Habislah kita," desis Bhaskara, mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Pengacara sialan itu punya semuanya. Kita dijebak. Lalu kita harus bagaimana, Mas? Isak Riana. Air matanya mengalir deras. Aku tidak mau masuk penjara. Aku takut.
Mereka berdiri di kaki ranjang, saling menyalahkan dalam bisikan-bisikan tajam, begitu terfokus pada kehancuran mereka sendiri. Dan di tengah pertengkaran mereka yang menyedihkan itulah, kepala Adelia bergerak sedikit di atas bantal. Gerakan itu begitu pelan, namun cukup untuk menarik perhatian mereka. Mereka berhenti berbicara. Mata mereka tertuju pada sosok di atas ranjang. Dan kemudian, itu terjadi. Mata Adelia, yang tadinya menatap kosong ke langit-langit, kini bergerak, menoleh, dan menatap lurus ke arah mereka. Tatapannya tidak kosong, tidak bingung, tidak lemah. Tatapannya tajam seperti pisau bedah, dingin seperti es kutub, dan dipenuhi oleh kesadaran penuh yang mengerikan. Di dalam tatapan itu, Bhaskara dan Riana melihat segalanya. Mereka melihat bahwa Adelia telah mendengar setiap kata, setiap rencana, setiap bisikan pengkhianatan mereka. Mereka melihat bahwa sang ratu tidak hanya terbangun, ia telah duduk di singgasananya selama ini, mengawasi mereka dari balik tirai komanya. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Syok dan teror murni terpancar di wajah mereka saat mereka menyadari bahwa mimpi buruk mereka yang paling liar baru saja dimulai. Keheningan di dalam ruangan itu terasa padat, bisa dipotong dengan pisau. Bhaskara dan Riana berdiri mematung di kaki ranjang. Napas mereka tertahan di tenggorokan. Wajah mereka, yang beberapa saat lalu dipenuhi amarah dan kepanikan, kini membeku menjadi topeng horor. Tatapan mata Adelia mengunci mereka, tidak berkedip. Sebuah tatapan yang menelanjangi jiwa mereka dan membakar habis sisa-sisa kebohongan yang mereka miliki. Setiap detik yang berlalu terasa seperti satu abad penyiksaan. Mereka ingin lari, ingin berteriak, tetapi kaki mereka seolah terpaku di lantai. Mereka adalah dua ekor mangsa yang akhirnya berhadapan langsung dengan predator yang mereka kira telah mati. Adelia masih belum bisa berbicara. Otot-otot di sekitar mulut dan tenggorokannya masih terlalu lemah setelah berbulan-bulan tidak digunakan. Ia juga belum bisa menggerakkan tubuhnya dengan leluasa. Tetapi saat itu, ia tidak membutuhkan kata-kata atau gerakan. Tatapannya sudah cukup. Tatapan itu adalah sebuah deklarasi kemenangan, sebuah janji akan pembalasan, dan sebuah vonis yang telah dijatuhkan. Riana adalah yang pertama kali pecah. Ia mengeluarkan suara isakan tertahan, lalu ambruk ke lantai. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Bhaskara mundur selangkah. Tangannya terangkat seolah untuk melindungi diri dari kekuatan tak kasat mata yang dipancarkan oleh istrinya yang terbaring lemah. Ia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, sebuah permintaan maaf, sebuah penyangkalan, apapun, tetapi tidak ada suara yang keluar. Seorang perawat, yang merasakan ketegangan luar biasa saat melewati kamar itu, mengintip ke dalam dan segera memanggil keamanan serta menghubungi Pak Budi sesuai instruksi yang telah ditinggalkan. Tidak lama kemudian, Pak Budi tiba. Wajahnya yang biasanya tenang menunjukkan secercah emosi saat melihat mata Adelia yang terbuka dan sadar. Ia mengabaikan Bhaskara dan Riana yang meringkuk ketakutan dan langsung menuju ke sisi tempat tidur Adelia. "Bu Adelia," katanya lembut. Suaranya sedikit bergetar. "Selamat datang kembali." Adelia mengalihkan pandangannya dari dua pengkhianat itu ke wajah pengacara setianya. Ia mencoba tersenyum, tetapi yang keluar hanyalah sedikit tarikan di sudut bibirnya. Ia mengangkat tangannya yang gemetar dan Pak Budi segera menyambutnya. Genggamannya lemah, tetapi pesannya kuat. Pak Budi mengerti. Ia tidak perlu bertanya. "Semuanya sudah saya siapkan, Bu. Jebakan itu berhasil. Mereka tidak akan bisa lari lagi." Adelia menatapnya. Lalu dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, ia memfokuskan energinya untuk mengucapkan satu kata. Suaranya serak, nyaris tak terdengar, seperti gesekan daun kering. Tapi di dalam ruangan yang sunyi itu, kata itu terdengar seperti guntur. Hancurkan. Satu kata itu sudah cukup. Itu adalah perintah, sebuah mandat. Sebuah peluru yang ditembakkan untuk memulai eksekusi. Pak Budi mengangguk dengan hikmat. "Akan saya laksanakan, Bu." Ia kemudian berbalik menghadap Bhaskara dan Riana, yang kini ditahan oleh petugas keamanan. "Kalian berdua," katanya dengan nada dingin tanpa ampun. "Permainan kalian sudah berakhir.
Apa yang terjadi setelahnya adalah sebuah proses hukum yang cepat dan brutal. Dengan Adelia yang kini sadar dan bisa memberikan kesaksian, awalnya melalui tulisan, lalu secara lisan saat kondisinya membaik, kasus melawan Baskara dan Riana menjadi tak terbantahkan. Pak Budi, yang dipersenjatai dengan bukti rekaman CCTV rumah sakit, yang diam-diam ia minta untuk disimpan, catatan keuangan, dan kini kesaksian korban utama, melancarkan serangan hukum dari segala arah. Tuduhannya berlapis-lapis. Pemalsuan dokumen, percobaan penipuan, penggelapan aset perusahaan, bahkan konspirasi untuk mencelakakan yang diselidiki ulang dari kecelakaan misterius Adelia. Mereka tidak punya kesempatan. Setiap kebohongan mereka terungkap. Setiap rencana busuk mereka dibongkar di hadapan pengadilan. Kejatuhan mereka total dan memalukan. Mereka terusir dari rumah megah itu, hanya membawa pakaian yang melekat di badan. Nama baik mereka hancur. Teman-teman dan kolega menjauhi mereka seolah mereka pembawa wabah. Tanpa uang dan koneksi, mereka benar-benar tidak berdaya. Vonis akhir adalah hukuman penjara bertahun-tahun untuk keduanya. Adegan terakhir mereka di dunia luar adalah saat mereka, dengan seragam tahanan, digiring masuk ke dalam mobil penjara. Wajah mereka kuyu dan kosong, telah kehilangan semua harapan. Sementara itu, Adelia memulai babak barunya. Jalan menuju pemulihan fisik sangatlah panjang dan sulit. Ia harus belajar kembali cara berjalan, cara berbicara, cara melakukan hal-hal paling sederhana sekalipun. Setiap hari adalah sebuah perjuangan. Tetapi di dalam dirinya, ada api yang terus menyala. Tidak lagi api dendam, karena dendamnya telah tuntas. Kini, itu adalah api semangat untuk hidup, untuk membangun kembali apa yang telah coba dihancurkan. Ia menjual rumah yang menyimpan terlalu banyak kenangan pahit itu dan membeli sebuah penthouse modern dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Ia merestrukturisasi perusahaannya, menempatkan orang-orang yang paling ia percaya di posisi puncak. Ia bekerja dari kursi rodanya pada awalnya, kemudian dengan bantuan tongkat, hingga akhirnya ia bisa berdiri tegak dengan kakinya sendiri. Suatu pagi, beberapa tahun kemudian, Adelia berdiri di balkon apartemennya yang tinggi. Secangkir teh hangat mengepul di tangannya. Di bawahnya, kota mulai menggeliat, menyambut hari yang baru. Bekas luka dari pengkhianatan itu mungkin akan selalu ada, tetapi itu tidak lagi terasa sakit. Itu telah menjadi pengingat akan kekuatannya, akan kemampuannya untuk bertahan dan bangkit dari kegelapan yang paling pekat sekalipun. Ia telah melalui neraka dan kembali dengan membawa kemenangan. Fajar menyingsing di cakrawala, memancarkan cahaya keemasan yang hangat di wajahnya. Adelia tersenyum, sebuah senyum tulus yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia siap untuk memulai harinya, siap untuk membangun kembali hidupnya, bukan di atas puing-puing masa lalu, tetapi di atas fondasi kokoh dari kekuatannya sendiri. Sang ratu telah kembali ke singgasananya, bukan hanya sebagai penguasa kerajaannya, tetapi juga sebagai penguasa takdirnya sendiri. 5 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Cukup panjang untuk menyembuhkan luka fisik yang paling dalam, menumbuhkan kembali otot-otot yang layu, dan mengembalikan suara yang pernah hilang. Namun terasa singkat saat Adelia melihat kembali perjalanan terjal yang telah ia lalui. Hari ini, tidak ada lagi jejak kerapuhan pada dirinya. Ia berjalan dengan langkah tegap di atas sepatu hak tingginya. Posturnya memancarkan kepercayaan diri yang dingin, dan matanya menatap dunia dengan kejernihan yang hanya bisa didapat oleh seseorang yang pernah menatap langsung ke dalam jurang pengkhianatan dan berhasil merangkak kembali ke atas. Perusahaannya kini lebih besar dan lebih sukses dari sebelumnya, merambah ke sektor-sektor baru di bawah kepemimpinannya yang berani dan tanpa kompromi. Ia telah membangun kembali kerajaannya, kali ini dengan tembok yang lebih tinggi dan penjaga yang lebih setia. Namun, ada satu pintu terakhir yang belum ia tutup. Sebuah gema dari masa lalu yang sesekali masih berdesing di saat-saat paling sunyi. Karena itulah hari ini ia berada di sini, di depan sebuah bangunan beton yang suram dan dikelilingi oleh kawat berduri tinggi. Penjara. Ia datang bukan karena benci, bukan pula karena rindu. Kebencian adalah emosi yang melelahkan, dan Adelia sudah tidak punya lagi energi untuk disia-siakan pada mereka. Ia datang untuk sebuah ritual pribadi.
Sebuah tindakan untuk mengkonfirmasi pada dirinya sendiri bahwa bab itu telah benar-benar berakhir, dan hantu-hantu dari masa lalunya benar-benar telah terkunci selamanya. Setelah melalui prosedur administrasi yang kaku dan beberapa pintu besi yang dibanting menutup di belakangnya, ia duduk di sebuah ruangan kunjungan yang steril. Sebuah meja dan 2 kursi yang dipaku ke lantai, dipisahkan oleh sebuah partisi kaca tebal yang penuh goresan. Orang pertama yang masuk dari pintu di seberang adalah Rihanna. Adelia nyaris tidak mengenalinya. 5 tahun di dalam sel telah merenggut semua sisa kecantikan yang dulu begitu ia banggakan. Rambutnya yang dulu berkilau kini kusam dan dipotong pendek asal-asalan. Kulitnya pucat, dan di sudut matanya ada kerutan-kerutan pahit yang membuatnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Api iri hati yang dulu menyala di matanya kini telah padam, digantikan oleh bara kebencian yang tumpul dan putus asa. Rihanna duduk dengan kasar. Ia menatap Adelia melalui kaca dengan tatapan penuh racun. "Untuk apa kau kesini?" desisnya. Suaranya serak. "Mau pamer? Mau menikmati pemandangan? Kau sudah mendapatkan semua yang kau inginkan. Kau menang. Sekarang pergilah." Adelia menatapnya dengan tenang. Ekspresinya tidak berubah. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan. Tidak ada simpati. Hanya kehampaan. Rihanna hanyalah orang asing baginya sekarang. Orang asing dengan wajah yang familiar. "Kau salah, Rihanna," jawab Adelia. Suaranya datar dan jelas. Terdengar aneh di ruangan yang kedap itu. "Aku tidak pernah menginginkan ini. Aku hanya menginginkan kehidupan yang tenang. Kalian yang memilih jalan ini." "Kami?" Rihanna tertawa sinis. "Kau yang memasang perangkap. Kau yang merencanakan semua ini untuk menghancurkan kami." Adelia menggeleng pelan. "Aku tidak memasang perangkap untuk menghancurkan kalian. Aku membangun benteng untuk melindungi diriku sendiri. Kalian yang dengan bodohnya menabrakkan diri ke tembok itu berulang kali. Pilihan itu selalu ada di tangan kalian." Rihanna terdiam, tidak bisa membantah logika dingin itu. Ia menunduk, bahunya merosot. Semua semangat perlawanannya seolah menguap. "Aku akan membusuk di sini," bisiknya pilu. Adelia menatapnya untuk terakhir kali. "Itu adalah konsekuensi dari pilihanmu," katanya, bukan dengan nada menghakimi, tetapi sebagai sebuah pernyataan fakta yang tak terbantahkan. "Selamat tinggal, Rihanna." Ia berdiri bahkan sebelum waktu kunjungan mereka habis. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Pintu pertama telah ia tutup. Ia meminta untuk bertemu dengan narapidana kedua, Bhaskara. Saat Bhaskara masuk dan duduk di kursi yang sama dengan yang diduduki Rihanna, transformasi yang ia lihat bahkan lebih mengejutkan. Pria yang dulu begitu angkuh, karismatik, dan selalu menjadi pusat perhatian, kini tampak seperti cangkang kosong. Tubuhnya kurus, rambutnya menipis, dan matanya yang dulu selalu berbinar licik kini kuyu dan tak bernyawa. Ia menatap Adelia dengan campuran rasa malu, ketakutan, dan secercah harapan yang menyedihkan. Ia tidak marah seperti Rihanna. Ia hancur. "Adelia," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak menyangka kau akan datang." Adelia tetap berdiri, menatapnya dari balik kaca. "Aku tidak akan lama," katanya. Air mata mulai menggenang di mata Bhaskara. "Adel, aku minta maaf," ucapnya. Suaranya bergetar. "Setiap hari aku menyesal. Setiap malam aku memimpikan apa yang telah kulakukan padamu. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh keserakahan. Kalau saja aku bisa memutar waktu." Adelia mendengarkan pengakuan itu tanpa ekspresi. Ia pernah memimpikan hari di mana ia akan mendengar kata-kata itu. Tetapi sekarang, saat ia mendengarnya, kata-kata itu terasa hampa, tidak berarti apa-apa. Itu hanyalah suara dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kuasa untuk menyakitinya ataupun menyenangkannya. "Penyesalanmu tidak ada gunanya untukku, Bhaskara," jawab Adelia. "Itu urusanmu dengan Tuhan dan sisa hidupmu di tempat ini." Harapan di mata Bhaskara sedikit meredup, tetapi ia mencoba lagi, memainkan kartu terakhirnya. "Setelah aku keluar nanti, aku tidak punya apa-apa lagi, Adel. Tidak ada keluarga, tidak ada teman.
Bisakah kau setidaknya? Ia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Permintaan terselubung itu begitu jelas. Ia masih berharap, bahkan setelah semua ini, bahwa Adelia masih memiliki sisa kebaikan hati untuknya. Saat itulah Adelia tahu kenapa ia harus datang ke sini. Untuk mematikan harapan terakhir itu. Untuk memastikan mereka tidak akan pernah lagi menjadi parasit dalam hidupnya. Bahkan dalam pikiran sekalipun. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat ke kaca. Dengarkan aku baik-baik, Baskara, karena aku hanya akan mengatakan ini sekali. Katanya, suaranya pelan namun mematikan. Saat aku terbaring tak berdaya di rumah sakit, kau dan Riana mengambil segalanya dariku. Cintaku, kepercayaanku, martabatku, dan hampir saja nyawaku. Jadi, aku mengambil segalanya darimu. Perusahaanmu, rumahmu, kebebasanmu. Kita impas, hutangmu lunas. Dan itu artinya, kita sudah tidak punya urusan apa-apa lagi. Adelia menegakkan tubuhnya. Jangan pernah sebut namaku lagi. Jangan pernah pikirkan aku lagi. Bagiku, kau sudah mati sejak hari kau memilih untuk mengkhianatiku. Ia berbalik tanpa menunggu jawaban. Ia berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan Baskara yang menatap nanar ke kursi kosong. Air matanya akhirnya jatuh membasahi pipinya yang tirus. Saat Adelia melangkah keluar dari gerbang penjara dan kembali ke bawah sinar matahari yang hangat, ia merasakan beban terakhir di pundaknya terangkat. Udara terasa lebih segar. Warna-warna tampak lebih cerah. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa bebas. Pembalasannya tidak terletak pada penderitaan mereka di dalam sel. Kemenangan sejatinya adalah kemampuannya untuk berdiri di sini hari ini, utuh dan kuat. Sementara mereka membusuk karena racun yang mereka ciptakan sendiri. Ia masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesinnya yang menderu halus, dan melaju pergi tanpa pernah menoleh ke belakang. Di kaca spion, bayangan penjara itu semakin mengecil dan akhirnya lenyap. Seperti bab terakhir dari sebuah buku yang akhirnya selesai ia baca dan tutup untuk selamanya.